Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Enet Wandisari, SSTMKes, salah satu dosen di Prodi Sarjana Kebidanan di Senkes Pekanbaru Medical Center. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, salah satu mata kuliah yang saya ambil dalam video pengajaran di Prodi Sarjana Kebidanan yaitu hipnoterapi dalam asuhan kebidanan, kesehatan reproduksi dan kehamilan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, satu SKS teori dan satu SKS lagi adalah praktikum. Dalam mata kuliah ini, saya tim bersama rekan saya, Ibu Utami Lisma Septadara, SSTMKes. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 6. Disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Deskripsi singkat mata kuliah hipnoterapi dalam asuhan kebidanan, kesehatan reproduksi dan kehamilan berisi tentang materi yang membahas tentang hipnosis dalam ilmu kebidanan, kesehatan reproduksi, dan hipnosis dalam ilmu kehamilan. Mata kuliah ini disesuaikan dengan visi dari Prodi Sarjana Kebidanan, yaitu adalah menghasilkan lulusan bidan profesional, berdaya saing, dan memiliki keunggulan hipnoterapi dalam asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan. CPL dalam mata kuliah dari Prodi Sarjana Kebidanan yaitu dengan kompetensi umumnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan kompetensi khususnya adalah 1. Mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi, sampai perempuan usia subur dan perimenopause, serta pelayanan KB. Kemudian mampu melakukan hipnoterapi dalam praktik kebidanan, yaitu pada aspek kesehatan reproduksi dan kehamilan. Dan yang ketiga, mampu melakukan hipnoterapi dalam praktik kebidanan, yaitu pada aspek persalinan, nifas, dan KB. Dengan CPNK, satu mahasiswa mampu menjelaskan hipnosis dalam ilmu kebidanan kesehatan reproduksi, kemudian mampu menjelaskan hipnoterapi untuk terapi kesuburan. Mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi menjaga keseimbangan hormon tubuh. Lalu, mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi meningkatkan kualitas tidur. Mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi untuk mengurangi nyeri menstruasi. Mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi kualitas hidup seksual. Kemudian juga, mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi keseimbangan emosional. Mahasiswa mampu menjelaskan hipnosis dalam ilmu kebidanan kehamilan. Dan mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi ketidaknyamanan pada ibu hamil. Dan mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi dalam mengatasi perubahan psikologis dalam masa kehamilan. Mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 2, trimester 3. Kemudian juga dapat mengatasi rasa takut menghadapi masa persalinan. Dan sub-CPNK-nya, mahasiswa mampu memahami hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Teknik dalam penilaian mata kuliah ini adalah penugasan individu dan penugasan kelompok. Dan evaluasi penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin. Pertama adalah absensi. Absensi ini diberi bobot 5%, UTS diberi bobot 20%, UAS diberi bobot 25%, praktikum 20%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, skill 10%, total keseluruhan 100%. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah
serta praktikum. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pekanbaru Medical Center ini untuk tahun ajaran 2024-2025 sudah menggunakan sistem informasi kepada mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan. Kami sudah menggunakan pengisian link Edufacta atau educampus.com untuk presensi, sudah online di Edufacta. RTS, jadwal kuliah, bahan ajar, nilai sudah langsung bisa diakses oleh mahasiswa melalui link student-pmc-educampus.id. Baiklah, berikut contoh video pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas dalam materi 1. Pengertian hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. 2. Manfaat hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Dan ketiga, cara kerja hipnoterapi dalam kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, semangat pagi. Pagi. Oke, proses ya, ulang lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Ya, berarti udah semangat semuanya dan semuanya udah sarapan. Oke, sebelum kita awali materi kita pada hari ini dan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu agar semuanya berjalan lancar. Ya, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke? Sudah siap untuk materi hari ini? Sudah ya, Bu. Ya, sebelum itu absen dulu di Edufacta udah kita buka. Silakan absen sesuai dengan mata kuliah kita pada hari ini. Hipnoterapi dalam asuhan kebidanan, Espro dan kehamilan. Sudah ya? Oke. Sebelum kita membahas tentang materi hari ini, Ibu minta siapa yang bisa mereview mata kuliah atau materi kita pada minggu lalu. Cindy, silakan. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang pengertian hipnoterapi dalam mengatasi masalah psikologis pada ibu hamil. Ya. Kita mempelajari tentang tujuan, manfaat, serta bagaimana cara kerja. Oke. Kenapa Ibu perlu kita mereview materi kita minggu lalu? Karena berhubungan dengan materi hari ini ya. Jadi harus perlu ingat. Berarti kalian udah mengingat ya. Kemudian siapa yang bisa? Tadi review mata kuliah atau materi minggu lalu. Untuk hari ini siapa yang bisa atau sudah membaca materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Sarah, silakan. Hari ini kita mempelajari pengertian hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1, terus bagaimana manfaat dan cara kerjanya dalam mengatasi kecemasan pada trimester 1. Oke, berarti udah baca juga apa saja ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1. Ya, jadi perlu ya dipelajari karena nanti ketika dosennya sudah menerangkan di depan itu tidak tidak tahu lagi dengan kata-kata apa ini. Ternyata sudah dipelajari pada malam harinya dan sebelumnya. Oke? Berarti udah paham. Jadi kita nanti masuk materi kita pada hari ini. Nih sebelumnya di materi kita dan sebelumnya adalah tujuannya. Kenapa kita harus mempelajari mata kuliah ini? Karena untuk mengetahui mahasiswa harus mampu memahami hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Oke. Ini dia, hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Apa saja materi pembelajarannya? Tadi sudah disampaikan juga dengan Sarah. Apa saja? Pengertian, ya, kemudian manfaatnya, kemudian cara kerjanya. Sebelum kita ulas pengertian hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan, kita lihat dulu, kita ulangi lagi. Apa itu pengertian hipnoterapi? Pengertian hipnoterapi adalah metode terapi yang memanfaatkan kondisi hipnosis untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis atau fisik dengan cara memberikan sugesti positif ke alam bawah sadar. Kenapa harus di alam bawah sadar? Kenapa? Karena di sana kata-kata positif akan masuk. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk memodifikasi pikiran. Yang pikiran tadi itu pertamanya jelek, buruk, jadi memodifikasi pikiran dengan
pikiran yang baik. Kemudian perasaan atau perilaku yang bermasalah sehingga klien dapat mencapai perubahan yang diinginkan. Sama seperti ibu hamil, dia datang dengan keluhan masalah yang sesuai dengan ketidaknyamanannya pada trimester 1. Kemudian ketika kita berikan hipnosis atau hipnoterapi akan berubah menjadi lebih baik. Pertama misalnya dia sulit tidur nih datangnya. Kemudian pada saat kita telah hipnoterapi, dia akan berubah lebih nyenyak tidurnya, lebih segar badannya ya. Jadi ada perubahan modifikasi perilaku. Oke. Selanjutnya ini tadi sama. Apa itu hipnosis? Sama juga ya. Dia lebih artinya sebagai suatu kondisi perhatian menjadi sangat terpusat sehingga sugesti meningkat sangat tinggi yang dapat mempengaruhi seseorang dengan cara menurunkan gelombang otak. Jadi ketika kita berikan hipnosis ini, kita berikan relaksasi dulu kepada pasien. Ketika dia sudah relaksasi, dia telah mampu masuk ke alam bawah sadar, masukkan sugesti, afirmasi positif, apalagi nasihat-nasihat yang mampu mengurangi permasalahan dari pasien. Jadi kita sebelum ulas tentang hipnoterapi kecemasan trimester 1, kita ulang dulu hipnoterapi dan hipnosis. Oke? Nih, pengertian hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Nih, bagaimana caranya? Apa itu pengertian hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan? Memberikan relaksasi. Ya kata ibu tadi. Apa aja contoh relaksasinya? Nanti akan ibu contohkan praktik kepada temannya. Apa itu pertama kata-kata untuk relaksasi? Kemudian sugesti positif. Setelah kita relaksasi pasien, kemudian kita masukkan sugesti. Kemudian apa lagi? Afirmasi untuk mengatasi kecemasan pada ibu hamil trimester 1. Jadi hipnoterapi itu bekerja dengan cara menenangkan pikiran pasien tadi, sehingga masuklah seluruh kata-kata positif ke dalam otak pikiran dari pasien. Ya. Jadi tadi ada beberapa ketidaknyamanan umum yang dialami pada ibu hamil trimester pertama. Ya, awalnya adalah mengurangi mual muntah. Ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa hipnoterapi efektif dalam mengurangi intensitas dan frekuensi mual muntah pada ibu hamil trimester pertama. Itu dilakukan hipnoterapi sehingga mengurangi mual muntah pada ibu hamil. Yang kedua adalah mengurangi kecemasannya. Bisa juga kita lakukan hipnoterapi ya dengan cara memasukkan tadi sugesti-sugesti sehingga ibu tadi mengurangi kecemasannya pada trimester pertama. Kemudian apa lagi? Meningkatkan kesehatan mental. Hipnoterapi dapat meningkatkan kesehatan mental ibu secara keseluruhan dengan membantu mereka memberikan hipnoterapi. Oke. Nih, apa yang pertama urutannya ketika kita memberikan hipnosis? Pertama adalah pengalihan perhatian. Kedua, kemudian timbullah hipnosis. Kenapa perlu seperti itu? Kenapa kita perlu alihkan perhatian? Agar pikiran bawaan bawah sadarnya terbuka, terus kita bisa masukkan kalimat-kalimat positif. Oke, bagus ya jawabannya ya. Jadi kita supaya kenapa kita harus mengalihkan perhatiannya sehingga alam sadar atau bawah sadar ini terbuka, gelombang otaknya dan bisa kita masukkan sugesti yang positif. Kemudian apa? Keyakinan. Kenapa perlu keyakinan? Karena nanti misalnya kalian mau hipnoterapi pasien. Ketika pasien tidak yakin dengan kita, bisa nggak kita melakukan hipnoterapi? Enggak kan? Sama seperti kalian misalnya ingin berobat dengan dokter, tapi dokter kalian tidak yakin dengan dokter tersebut, bisa nggak sembuh hasilnya? Enggak ya, berarti perlu apa? Keyakinan. Kemudian apa? Harapannya apa ini? Betul, ada perubahan dari yang tadi ada kecemasan menjadi tidak ada kecemasan. Setidaknya meminimalisir. Oke? Apa lagi selanjutnya? Nih, cara kerjanya. Jadi pertama adalah kita relaksasi dulu, kemudian adalah sugesti positif. Kemudian kita bagaimana caranya? Habis itu mengatasi pemicu.
Mengatasi pemicu ini kita dapat membantu dengan seperti kayak aromaterapi, mendatangi audio-audio, instrumen-instrumen. Kemudian kita buat suasana dalam kita lakukan terapi ini dengan nyaman, senyaman pasien. Karena kalau ada keributan, ada misalnya suara-suara yang bising, bisa nggak pasiennya kita lakukan terapi? Enggak kan? Karena kan dia perhatiannya tidak terpusat dengan kita. Oke. Kira-kira dari semua yang kita pengertian, manfaat, cara kerja, ada nggak pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Oh, silakan Anika. Bagaimana Bu cara kita melakukan hipnoterapi agar bisa diterima oleh pasien sehingga hipnoterapi itu berhasil untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan pada pasien tersebut? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi, apa yang pertama kita lakukan tadi? Pertama adalah bangun kepercayaan. Ketika kita bangun kepercayaan dengan pasien, insya Allah itu terapi kita masuk dan merubah suatu ketidaknyamanan dari pasien yang tadi ada masalah sehingga meminimalisir masalahnya. Kedua apa? Pendekatan. Apa pertama kita pendekatan? Kita perkenalkan dulu diri kita, ya. Kalau misalnya kita kenal diri kita, kemudian kita bertanya nama ibu dan permasalahannya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sugesti, kan kita harus menyentuh nih. Kita sebutkan nama. Kalau kita tidak bertanya nama, bagaimana caranya dia bisa? Ketika kita sugesti, dia tidak. Aku rasa tidak ada pendekatan nih kepada ibu bidannya. Kemudian kenapa kita menanyakan masalah? Benar. Jadi kita tahu apa kata-kata yang akan bisa kita masukkan ke alam bawah sadar. Oke? Bersiap tangan untuk pertanyaan. Kemudian bagaimana? Mau kita praktekkan? Ya, silakan berkelompok dulu. Baik, silakan hidupkan dulu suara instrumennya. Santai, ya. Ini kita perhatikan ibu sedang melakukan hipnoterapi dengan pasien ibu hamil trimester 1. Ya. Kita pertama ciptakan suasananya nyaman dengan ada keredupan atau suara-suara audio, ya, suara-suara instrumen sehingga pasien tadi terbawa rasa-rasa nyaman, aman pada sesuatu yang memang tempat yang dia sukai. Ya, pertama apa tadi? Kita perkenalan dulu atau kita kenalkan dulu. Assalamualaikum ibu atau selamat pagi ibu. Saya Ibu Bidan Enda yang pada hari ini bertugas di puskesmas atau klinik atau RD untuk melakukan hipnoterapi. Ibu dengan namanya siapa? Dengan Ibu Anika. Dengan Ibu Anika. Perkenalkan dulu nama kita, kemudian kita tanya nama ibunya. Baik, ibu sekarang hamil di usia kehamilan berapa? Usia 8 minggu. 8 minggu. Apa keluhan ibu dan masalahnya? Kalau malam saya tuh sulit tidur. Sering juga bolak-balik ke toilet gitu. Kamar mandi ya, sehingga membuat ibu sulit tidur ya. Oke. Kita tanyakan ke keluhan. Ya, tetap dihidupkan instrumennya agar ibu merasakan rileks. Setelah itu apa yang kita lakukan? Relaksasi. Ibu, kita tanyakan dulu. Ibu sudah duduk yang ternyaman? Sudah. Posisikan pasien senyaman mungkin. Sudah nyaman ibu? Sudah. Jika sudah nyaman, kemudian kita perintah kepada pasien untuk menutup mata, untuk matanya dulu. Dan kita berikan relaksasi sebelum kita masukkan sugesti. Ibu, ini sudah duduk ternyaman ibu, ya. Ibu pejamkan matanya dan ibu pikirkan ibu sedang berada di tempat yang paling ibu senangi. Ya Ibu Atika, kita panggil namanya. Ya Ibu Atika, ibu sedang hamil anak pertama ya di trimester 1. Itu adalah kehamilan yang paling ibu inginkan. Kehamilan yang paling ibu tunggu-tunggu. Ya Bu ya. Kemudian ibu sekarang berada di tempat atau tempat duduk, tempat tidur yang ternyaman. Tidak pernah ibu merasakan ternyaman seperti ini. Ya. Sentuh pasien, ya ibu tarik nafas dari ibu,
kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan, seakan-akan masalah keluhan itu keluar dengan hembusan-hembusan nafas dari mulut tadi. Sampai 3 kali tarik nafas, buang dari mulut sehingga keluar satu persatu permasalahan. Ya, satu kali lagi tarik nafasnya dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Baik, ibu rasa sangat mengantuk. Ketika ibu mendengar suara saya dan instrumen audio ini, ibu sangat mengantuk dan ingin tertidur. Ibu semakin lama semakin mengantuk. Kita berikan, ya, kita berikan relaksasi tadi sampai ibu tertidur. Bagaimana cara melihatnya? Tangan pasien kita sentuh. Ketika dia sudah lepas seperti ini, berarti sudah masuk ke alam bawah sadar. Saatnya kita berikan afirmasi dan sugesti positif sesuai dengan permasalahan. Tadi apa permasalahannya? Sulit. Ya, kita masukkan. Ibu Atika, mulai hari ini kesulitan tidur ibu akan dapat diatasi. Ketika ibu nanti malam di rumah melihat tempat tidur, ibu tertidur, ibu akan merasakan ngantuk yang sangat luar biasa. Ya, semua kesulitan-kesulitan, masalah pada kebiasaan ini akan hilang dengan perlahan-lahan. Ibu Atika, masalah-masalah tersebut itu adalah masalah yang normal. Itu adalah masalah yang normal, sehingga ibu itu adalah hal yang positif. Sehingga ibu tidak perlu merasa sedih, merasa kecewa. Ibu harus bersyukur. Ibu harus bersyukur semua itu adalah titipan dari Allah. Ibu, kesulitan tidur itu adalah hal yang normal. Ibu hanya perlu beristirahat dengan tenang, ibu beristirahat dengan baik. Pada malam harinya ibu jangan berpikir dengan hal-hal yang negatif. Pada malam hari ibu tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat ibu letih dan capek. Ya, pada saat malam hari ibu ada kecil itu adalah hal yang wajar ibu. Bayi mungil ibu telah menekan kandung kemih sehingga ibu merasakan buang air kecil yang selalu dan sering. Berikan sugesti ya. Mulai hari ini, mulai malam ini, ibu akan tidur nyenyak. Ibu akan tidur nyenyak pada malam hari. Pagi-paginya, ibu akan merasakan badan ibu segar. Ibu akan merasakan ini adalah tidur yang paling enak. Oke, berikan sugesti. Setelah itu, ini kan sudah masuk ke dalam alam sadarnya. Ibu, bagaimana menyadarkannya? Ibu dengarkan suara saya akan hitung mundur. Ibu akan terbangun. Dan pada saat ibu akan terbangun, ibu akan merasakan badan ibu sangat segar. Dan ibu akan bahagia. Ya ibu, dengarkan saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kepadanya ibu. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah sugesti, relaksasi, sugesti atau afirmasi positif. Kemudian kita terakhir adalah kita bertanya. Ibu Atika, maaf Ibu Atika, bagaimana perasaannya? Agak Enak ya. Bagaimana, nyaman nggak? Nyaman. Jadi mudah-mudahan nanti malam ibu tidur dengan nyenyak, tidak akan sulit tidur lagi. Ya. Kemudian buang air kecilnya juga, saran saya jangan banyak dulu minum di malam hari, kurangi. Jadi ketika ibu tidak ada buang air kecil yang selalu, itu akan memang membuat tidur ibu nyenyak. Oke? Bagaimana ibu? Ya, makasih. Ya. Silakan ibu berdua, kelompok masing-masing berdua sesuai dengan predasar saat ini, apa keluhan dan misalnya apakah kecemasan, apakah ketidaknyamanan, silakan. Berdua dulu. Ayo. Sini boleh? Silakan. Ya. Ayo. Silakan dari pertama. Ini juga silakan. Siapa jadi pasien? Siapa jadi bidan? Iya sini. Tapi ini pasien. Ya. Silakan, Evi. Ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Melesmi yang bertugas melakukan pagi hari ini yang akan melakukan penelitian pada Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Usia berapa? Usia berapa? sudah akan nama 15 tahun
kita bisa untuk ambil nilai ya untuk minggu depan. Kemudian untuk minggu depan itu adalah nanti ibu tanya nih apa materi untuk minggu depan yang harus dibaca sebelum kita masuk untuk pertemuan ya minggu depan. Oke, sebelum kita tutup, silakan dulu dari kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita tentang hipnoterapi hari ini adalah, menurut saya hipnoterapi adalah salah satu bentuk terapi psikologis yang menggunakan hipnosis untuk membantu seseorang lebih rileks dan lebih konsentrasi dan tenang. Nah, dalam kondisi ini dapat juga mengatasi berbagai masalah dari fisik maupun psikologis. Oke, betul. Ready? Oke, silakan Ready. Menurut saya, hipnoterapi itu terbukti efektif untuk mengurangi rasa cemas, gangguan tidur, nyeri, dan juga fobia dan juga lainnya. Nah, di kebidanan itu juga penting untuk mengurangi rasa kecemasan pada kehamilan, nyeri pada persalinan, dan persiapan mental pada kelahiran. Ya, bukan ya. Itu adalah hipnoterapi ini akan suatu sugesti, suatu apa? Suatu afirmasi yang positif yang dapat mengurangi kecemasan pada setiap permasalahan, baik di semester 1, semester 2, semester 3 maupun persalinan. Oke? Oke, kita tutup dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah hipnoterapi dalam asuhan kebidanan kesehatan reproduksi dan kehamilan pada program sarjana kebidanan STIKES Pekanbaru Medical Center. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik pada proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.